Dan termasuk di antara nikmat tersebut, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Makkah yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan faedah, manfaat untuk kita semua, terutama di dalam upaya kita meningkatkan ketakwaan, mempertahankan keimanan, serta memperbaiki keadaan diri kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sedikit yang ingin Anda sampaikan pada antum semua, dan juga tentunya untuk diri saya sendiri, betapa kita penting sekali hidup ini memegang prinsip-prinsip agama. Dalam hal berkaitan masalah akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama manusia, tentu di dalam agama ini sudah diatur sedemikian rupa. Dan salah satu dari prinsip yang diajarkan di dalam akhlak yaitu adanya prinsip bahwasannya segala kenikmatan yang kita rasakan itu patut untuk disyukuri. Prinsip syukur ini telah menjadi pembahasan para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwasannya seorang yang bersyukur bisa melalui 3 keadaan pada dirinya. Yang pertama, bersyukur dengan keadaan hatinya, fil qalbi. Apa yang dimaksud bersyukur dengan hatinya, yaitu mengakui bahwasannya segenap kenikmatan yang dia peroleh adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan atas kepandaian dia, bukan atas kemahiran dia, bukan atas kekuatan yang dia miliki, tetapi hati dia mengakui bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengakui bahwasannya mensyukuri nikmat dengan hatinya, dan itu berarti dia mengakui bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah, maka secara langsung ataupun tidak langsung dia telah mendidik dirinya untuk bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu. Kenapa demikian? Karena dia tidak pantas untuk menyombongkan dirinya atau berbangga-banggaan dengan apa yang dimilikinya, dengan nikmat yang ada pada dirinya. Tetapi justru dia menyadari bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, bahwasannya dia dengan pengakuan tawadunya itu, dia mengakui nikmat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebagaimana Qarun yang memiliki harta yang banyak, memiliki nikmat yang sedemikian besar dalam bentuk harta kekayaan, kunci gudangnya saja untuk menyimpan harta kekayaan itu harus dipikul, diangkut oleh sekian banyak manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun dengan harta kekayaan yang dia milikinya lantaran sikap sombong. Sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Qarun berkata, innama utitu ala ilmin indi. Sungguhnya apa yang dia dapatkan, apa yang ada pada dirinya, apa yang dimiliki harta kekayaanku itu, ala ilmin indi, atas dasar ilmu yang ada padaku. Atas ilmu yang dimiliki oleh diri.
Ini adalah sifat takabur, sikap sombong yang menyebabkan kemudian Allah menimpakan bala kepada dia. Maka seseorang yang mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah, dia akan semakin tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan kedudukan dia. Ini adalah buah dari sikap syukur. Ketika seseorang menyikapi segala nikmat itu dengan rasa syukur. Sehingga dia betul-betul menjadi orang yang tidak membanggakan apa yang ada pada dirinya. Kemudian disebutkan pula sikap syukur itu dengan bil lisan. Dengan lisan kita. Yaitu dengan banyak menyebut kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Bukan dalam rangka untuk membangga-banggakan kenikmatan itu, akan tetapi untuk mendekatkan diri kita bahwasannya apa yang diperoleh itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mendasarkan seseorang untuk menyebut-nyebut nikmat dari Allah itu berdasarkan hadis, tentang hadis yang ma'ruf di kalangan kita, hadis 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang satu botak, yang satu punya penyakit kulit, yang satu buta. Yang buta setelah sekian banyak memiliki kambing sampai 1 lembah, datang malaikat yang menyerupai manusia, kemudian meminta harta yang dia miliki tersebut dalam bentuk kambing. Si buta hanya menyebutkan bahwasannya dulu saya ini adalah orang yang buta, dan Allah memberi nikmat dengan penglihatanku, mengembalikan penglihatanku. Kemudian Allah memberikan harta, sekarang silahkan untuk diambil harta itu. Artinya dengan dalil kisrah ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan kita untuk menyebut-nyebut nikmat. Dulu saya begini, sekarang saya sudah begini. Dulu saya hidupnya keadaannya begini, sekarang alhamdulillah saya sudah begini. Itu maksud daripada syukur bil lisan. Bukan dalam rangka untuk membanggakan keadaan dirinya sekarang, tetapi untuk dalam rangka merasakan bahwasannya Allah benar-benar memberikan kenikmatan kepada kita. Dan dengan itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat yang ketiga adalah bil jawarih, mensyukuri dengan anggota tubuh kita. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya nikmat syukur orang yang berilmu adalah dengan mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Wujud nikmat seseorang yang memiliki kesehatan yang ada pada tubuhnya, yaitu dengan menyalurkan kesehatan yang ada pada tubuhnya tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang dimilikinya bukan digunakan untuk maksiat. Ketika dia seseorang yang memiliki harta kekayaan, maka wujud syukurnya adalah menyalurkan harta kekayaan itu fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wujud seseorang bersyukur dengan anggota tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Dan ingatlah ketika Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Itu adalah taukid, nun taukid. La azidannakum. Sungguh, pasti, niscaya, kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taukid, dengan penegasan. Tegas Allah menjanjikan akan menambah kenikmatan itu kepada kalian manakala kita sebagai hambanya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun nikmat atau sekecil apapun. Mungkin anggapan kita nikmat itu kecil. Nikmat itu kecil. Tetapi berapa nikmat yang dianggap kecil oleh kita ternyata itu jauh sekali nilai manfaatnya yang sangat besar. Contohnya apa? Contohnya mata kita bisa berkedip saja. Kan kecil toh? Sepele. Setiap hari mata kita bisa berkedip. Bayangkan tidak bisa berkedip. Bayangkan berkedip terus. Nah, ini adalah sebuah nikmat. Dan berapa banyak oksigen yang kita hirup. Bandingkan apabila orang itu sakit di rumah sakit. Harus menghirup oksigen dari tabung. Berapa satu harga tabung itu? Ini nikmat yang sedemikian besar. Nikmat yang sedemikian banyak. Yang kita menghirup dengan gratis. Oleh karena itu tidak akan terhitung. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebesar apapun, sekecil apapun. Nikmat itu harus kita syukuri. Jangan kemudian kita menganggap, wah ini kurang ini, wah ini. Nah, ketika kita terus dipola dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, maka sikap syukur itu perlahan akan luntur, akan sirna dari diri kita. Kita lupa bahwasannya banyak sudah nikmat yang kita peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antum yang berkeluarga di sini meninggalkan keluarga kan? Sekarang antum merasakan nikmatnya dekat dengan keluarga. Iya tidak? Ketika antum jauh dari keluarga, terasa nikmat dekat dengan keluarga. Padahal kalau kita tahu dekat dengan keluarga, antum jengkel terus biasanya. Kan gitu. Tapi begitu antum dijauhkan, ya, Allah memberikan satu kesempatan antum ke sini. Nah itu. Jadi itu nikmat. Nikmat dekat dengan anak kita, dengan istri kita. Itu nikmat. Antum merasakan nikmat itu ketika jauh. Ya. Sama seperti orang sehat akan merasakan nikmat sehat itu manakala ketika sedang sakit. Nikmat terasa mendapatkan ilmu ketika kita tidak punya ilmu terasa. Dan seterusnya. Sama seperti orang yang buta, dia akan merasakan nikmat sekali rasanya orang yang bisa memandang. Dan seterusnya seperti itu. Maka dari itu pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun mungkin ya, dari mulai kita berurusan dengan penghasilan, penghasilan saya pas-pasan, syukuri sudah. Syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah memberikan dan pasti akan menambah nikmat tersebut. Mungkin menambahnya tidak dalam bentuk tambahan nominal jumlahnya, tetapi mungkin bisa jadi Allah tambahkan keberkahannya. Rezeki yang sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala justru manfaatnya sangat banyak. Berbeda manakala rezekinya banyak, tidak diberkahi, orang akan senantiasa merasa kurang terus. Diberi berapapun akan senantiasa kurang terus.
Tapi rezeki yang diberkahi, walaupun mungkin menurut perhitungan anggapan kasar, hitungan matematika kita sedikit, tapi ketika Allah berkahi, maka rezeki itu sedemikian banyak. Maka dikatakan al-barakah itu adalah dari kata al-birkah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-barakah itu dari kata al-birkah. Al-birkah itu artinya majma'ul ma', kumpulan air. Air yang terkumpul itu kan tidak mengalir, dia menggenang. Namanya menggenang, di situ terkumpul. Demikian juga keberkahan itu. Rizki itu terkumpul dan memberikan kebaikan-kebaikan. Memberikan kebaikan. Ini rizki yang diberkahi. Jangan lupa ketika kita berdoa minta rizki kepada Allah, minta juga agar rizki itu diberkahi. Banyak orang yang minta banyak rizki, tapi lupa untuk diberkahi rizki tersebut. Sehingga dengan demikian, kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengancam kepada hambanya yang kufur nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Sangat pedih. Oleh karena itu, syukur ini adalah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa bersyukur. Buktinya apa? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sholat malam sampai kemudian kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah. Kata istri Nabi, Al-Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosanya? Tapi Nabi SAW menjawab, afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Syukurnya diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, senantiasa berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa memberikan faidah, terutama di dalam kehidupan kita. Hidup di negeri orang tentu berbeda dengan hidup seperti negeri sendiri. Oleh karena itulah perhatikan teman kita, almar'u ala dini. Seseorang itu dilihat dari agama, seseorang itu dilihat dari teman dekat. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalian zur man dikhon. Maka lihat oleh engkau siapa yang menjadi teman dekat. Ini penting karena teman dekat kita ini bisa mempengaruhi, memberi asar, memberikan pengaruh kepada diri kita. Bisa menjadikan iman melalui perantara teman itu kemudian menurun, bisa memberi semangat, kemudian juga bisa memberi pengaruh yang lain-lain. Dan kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uka, atas apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kau merasa lemah. Terus meskipun keadaan kita antum semua mungkin ada masalah ataupun mungkin ada sesuatu yang menghambat, terus jangan sampai kemudian patah semangat. Terus bersemangat semaksimal mungkin menuntut ilmu, semaksimal mungkin beramal di atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan terus di dalam ketaatan.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta